Shalom, jumpa lagi dalam program Sapaan Kasih 15 Januari. Saya percaya bahwa kita tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa pada pagi hari ini, bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan di kehidupan kita. Sebelum kita mulai segala aktivitas kita, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami teringat akan satu nas-Mu yang berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu, Tuhan. Di pagi hari ini, Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, Tuhan. Kami membawa hidup kami, Tuhan. Kami siap untuk diubahkan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkati kami, Tuhan, dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Sehingga apa yang boleh kami dengar itu merubah hidup kami, menolong hidup kami, Tuhan. Memberikan kami kekuatan untuk kami melangkah, menghadapi segala perkara, masalah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, sebagai saluran berkat, Tuhan, sebagai hamba-Mu. Berkati Tuhan setiap apa yang hamba sampaikan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Mazmur 95 ayat yang pertama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Dan Wahyu 15 ayat yang keempat, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Ada satu pertanyaan buat kita semua pada pagi hari ini. Bagaimana kita menyatakan atau bagaimana kita bisa melihat bersorak-sorai menyembah Allah? Saya akan mulai dengan satu ilustrasi. Kita berhandai-handai Bapak Ibu pada pagi hari ini. Jika ada satu saat Tuhan izinkan kita mengalami suatu bencana, ya bencana kebanjiran lah. Lalu kita terisolasi di tempat itu, di rumah kita tidak bisa ke kanan dan ke kiri, di seluruh areal kita hanya bisa melihat air, dan kita hidup dengan apa yang ada kita miliki pada saat sebelum banjir terjadi. Mungkin 1-2 hari kita sudah mampu lewati, tetapi mungkin di hari ketiga persediaan sudah semakin menipis, dan begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Tentu kita akan mengalami depresi, tentu kita akan mengalami ketakutan yang sungguh luar biasa. Tetapi pada saat itu, misalnya di hari ketiga, lalu Bapak Ibu mendengar ada suara atau tetangga kita yang sama-sama sebagai korban berkata, wah, lagi 1 jam bala bantuan akan datang, tim SAR akan datang menyelamatkan kita. Saya percaya pada saat Bapak Ibu mendengarkan itu berita, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesenangan ataupun kelegaan. Walaupun di hari itu, di jam itu, di detik itu kita belum diselamatkan. Tetapi ada satu hal yang membuat kita berubah. Ada pengharapan bahwa kita akan diselamatkan. Mau tidak mau saya harus percaya akan berita itu. Dan kita menunggu bantuan itu datang. Kita menunggu pertolongan itu datang. Lalu kedua, di saat bantuan datang, tentu tim SAR akan datang dengan segala peralatan yang mereka miliki. Mereka akan menggunakan perahu yang bisa menjangkau ke tempat kita. Mereka juga akan menggunakan pelampung atau peralatan-peralatan yang bisa sebagai peralatan keselamatan. Dan kita bisa melihat bahwa tim SAR itu atau tim penolong itu akan juga turun. Mereka juga akan turun ke dalam air untuk menjangkau kita. Dan pun juga kita sebagai orang yang diselamatkan, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus percaya dan mengikuti segala instruksi-instruksi atau aturan-aturan, prosedur-prosedur keselamatan yang disampaikan oleh petugas atau tim SAR yang akan menyelamatkan kita. Tentu kita akan harus mengikuti, dan kita harus tentu mempercayakan hidup kita kepada tim SAR atau tim penolong itu. Dan tentu pada saat kita dievakuasi, kita akan juga harus turun mengalami basah-basah atau melalui banjir itu sampai kita ditempatkan ke tempat yang aman, ke dalam perahu pertolongan. Lalu kita akan dihantarkan ke tempat yang aman, di tempat kering atau di tempat yang sudah tidak ada banjir. Jadi melalui ilustrasi yang saya bagikan pada pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sesungguhnya sama seperti yang dilakukan oleh tim SAR ini, sama dilakukan oleh tim regu penolong dalam musibah-musibah yang ada terjadi di bangsa kita, ataupun yang kita bisa lihat di media sosial atau di beberapa waktu yang lalu yang terjadi. Yang dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Berapa waktu lalu kita sudah merayakan Natal. Di situ dikatakan bahwa ada kabar gembira bahwa telah lahir juru selamat bagi dunia. Kita tahu bahwa dunia pada saat itu juga mengalami begitu banyak perkara. Mereka merindukan sosok atau pribadi yang menolong, melepaskan mereka dari segala perkara-perkara atau segala masalah-masalah hidup. Hanya dengan mendengarkan berita itu mereka mendapatkan sukacita, ada kesenangan, ada damai sejahtera dan pengharapan yang nyata. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia datang sebagai Tuhan yang menjadi serupa dengan manusia, menyelamatkan kita, ikut juga merasakan segala penderitaan yang kita alami, dan juga ikut menolong kita sampai seperti yang dilakukan oleh tim rescue itu, bagaimana mereka turun sampai ke tempat kita. Dan yang kita harus lakukan seperti tadi saya bagikan dalam ilustrasi, bahwa kita harus mempercayai sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, bahwa Dia mampu menolong kita, bahwa Dia mampu menyelamatkan kita. Dan kedua, kita harus menuruti segala prosedur-prosedur yang Tuhan atau yang dilakukan, yang diberikan oleh tim rescue. Dan begitu juga dalam kehidupan kita, kita harus menuruti segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita boleh menikmati keselamatan itu. Dan pada saat kita ditolong oleh tim rescue atau kita ditolong oleh Tuhan, Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana kita bisa merasakan kelepasan, di mana kita bisa merasakan lepas dari bencana-bencana ataupun masalah-masalah dalam kehidupan kita. Pesan yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, mungkin di hari ini Bapak Ibu mungkin masih dalam pergumulan, masih di tengah-tengah masalah, entah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah hubungan saudara dengan anak dengan orang tua, hubungan suami istri yang mungkin mengalami kerentakan atau mengalami kepahitan, disakiti oleh orang-orang yang dikasihi. Ingat akan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan menolong kita, dan kita harus percaya, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan apa yang akan Dia kerjakan dalam kehidupan kita, bahwa Dia akan menyelesaikan itu segala perkara. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelesaikan itu semua. Hanya satu yang kita lakukan, percaya, menyerahkan hidup kita kepada Dia, dan kita menuruti segala apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita melalui setiap firman yang Dia boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi biarlah pada pagi hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwa ada pribadi yang selalu menolong kita. Responi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan angkat pujian PBA 256, Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang sungguh mengetahui segala sesuatu yang kami alami, Tuhan. Sakit penyakit kami, kelemahan kami, keterpurukan kami, Tuhan, penderitaan kami, Tuhan, kelemahan kami, Tuhan, semuanya Engkau tahu dan Engkau merasakan itu semua.
Dan kami melihat bahwa Engkau menanggung itu semua Tuhan. Dan Engkau telah selesaikan itu semua di atas kayu salib. Karena pengorbananmu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Hamba-Mu berdoa di pagi hari ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang di dalam tengah pergumulan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan di pagi hari ini mereka diberikan kekuatan Tuhan. Mereka dibangkitkan lagi periman percaya mereka Tuhan. Pengharapan mereka hidup bahwa ada pertolongan di dalam Tuhan, bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan di pagi hari ini, biarlah kasih dan kuasa-Mu bekerja. Tuhan menolong mereka, Tuhan melepaskan mereka, Tuhan memberi jalan keluar dari segala perkara-perkara yang mereka hadapi. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami keterpurukan di dalam hati dan pikiran mereka diselamatkan, pengampunan Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan dinyatakan, sehingga mereka juga boleh memberikan pengampunan, memulihkan segala perkara. Bagi anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan, Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan menjadi kerinduan mereka. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk segala kehidupan kami di hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, tolong kami Tuhan, jaga kami Tuhan. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.